Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipersilahkan. Bismillah. Gimana kabarnya semuanya? Saya absen terlebih dahulu ya. Abdul Mukmin, Adrai, Ahmad Raihan, Aisyah Desiana, Alen Markan, Alselina, Aniadus, Aulia Mega, Aida Rizkia, Bilkis Alia, Wilaylatul, Ya Ayunda, Erlina Anggun, Fajar Abdul, Indira Yuda, Intan Fitri, Pilatus Sofa, Mohsin Alfiansyah, Muhammad Fatar, Muhammad Rihan, Muhammad Nuril, Kan? Mustafa Manulai, Naris Farid Dias, Naswatu Rifana, Nawal Siddiq, Rifatu Sifa, Nur Asyah, Nurul Mulia, Ratna Luciani, Salsabila Auliatul, Sebastian, Siti Risma, Syafa Naswa, Sakina, Talita Kusnaida, Talita Rezaki. Baik. Pertemuan minggu kemarin kan ada acara penanaman pohon matoa. Pertemuan sebelumnya kan saya bagi kelompok beri tugas ya, beri tugas pada bab unsur-unsur hadis. Nah, ini ada yang belum mengumpulkan atau sudah semua? Sudah. Nah, karena di sini sudah mengumpulkan semuanya, mungkin dari beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu sanad, apa itu matan, apa itu rawi. Nah, untuk penjelasan sanad secara singkat, silakan dijawab Mas Nuril. Sanad. Sanad. Ayo. Jadi penjelasan sanad.
Artinya lain sesuatu yang dapat diregali atau percaya. Kalau dari pengertian rawi, Pak Bilqis, enggak. Nah. Pengertian dari matan, Sebastian. Dari punggung jalan kampus katanya disebut apa? Punggung jalan baik istilah enggak. Mungkin bisa dibantu jawab. Mungkin bisa dibantu jawab Mbak Indira. Mata. Mata secara bahasa berarti tanah yang keras dan bumi atau punggung jalan. Dalam ilmu hadis, matan adalah bagian hadis yang berisi perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan setelah sanad dan sebelum rawi. Nah, untuk gambaran garis besarnya, insya Allah semuanya sudah paham. Dan untuk lebih detailnya lagi, silakan maju berkelompok untuk mempresentasikan PPT yang sudah dibuat. Dimulai dari kelompok pertama, silakan maju ke depan. Yang pertama yaitu sanad. Sanad menurut bahasa adalah satu atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah cara menyampaikan kepada jalan hadis. Sanad memastikan bahwa sebuah hadis berasal dari yang melalui jalur riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanad yang kuat atau sahih menunjukkan bahwa hadis tersebut dapat dipercaya. Sedangkan sanad yang lemah kemudian menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki kelemahan dalam sisi rasanya. Sanad atau rantai riwayat. Dan rawi itu orang yang meriwayatkan, merupakan dua istilah yang tidak dapat digunakan dalam ilmu hadis dan menunjukkan siapa saja yang meriwayatkan hadis seperti sahabat juga Nabi Muhammad SAW. Rawi adalah orang yang berada di dalam sanad tersebut. Contoh hadis. Sana Muhammad bin Ma'bad bin Muqin Al-Qais Sadasa Abu Syam Al-Mahdumi An Abdul Wahid wa
dari Amon, dari Usman bin Affan, dari Rasulullah yang berkata, barang siapa yang berwudu dengan sempurna sependeknya wudu, keluarlah dosa-dosanya dari seluruh badannya, bahkan dari bawah ke hadis riwayat Muslim. Klasifikasikan, maka sanadnya adalah Muhammad bin Rahman bin Rafiq al-Qais Abu Hisham al-Mahdumi an Abdul Wahid wa huwa ibnu Iyad Hassana Usman bin Hakim Muhammad bin Mutadir an Amrun an Usman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantan adalah mantan man tawa doa fa sana wudu kojolat foto yahu min sajadahu hatta rojolat min hatta azfa riwayatnya rawinya adalah Imam Muslim. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelompok 1. Firmani ada sana, Asanu ada sana. Demi Yunusu sekolah Muhammad dan wadu di Anasi ini Maliki Rasulullah Anahu qala sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yaqulu man sarahu ayyub saton kaufi ini awilu Saat Lausi Azalihi Bayasilu Rohimahullah. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Yahub Al-Karimani telah menceritakan kepada kami Husain telah menceritakan kepada kami Yunus berkata Muhammad dia adalah dari Anas bin Malik Jawaban kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya dan ilah dan nyambung silaturahmi HR Bukhari. Al-adalah merupakan konsistensi ketakwaan, perilaku atau sikap. Adapun syarat-syarat perawi hadis yang berkaitan dengan al-adalah yaitu 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanad secara bahasa berarti sandaran atau sesuatu yang dapat dipegangi. Dalam istilah ilmu sanad adalah riwayat orang-orang yang dari jalur riwayatan hadis. Kemudian hadis tersebut hingga pada Mas Lale. Terus ada. Sejarah yakin benar. Sejarah yakin benar. Kualitas hadis dapat Tambahin. Sejarah. Pengertian matan. Secara bahasa, matan berarti sejarah yang keras dan tinggi atau panggung jalan. Dalam ilmu hadis, matan adalah bagian hadis yang berisi perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang berlatar setelah sanad dan sebelum rawi. Matan hadis dapat dinyatakan sahih jika kandungannya tidak bertentangan dengan hadis lainnya atau ayat Al-Quran. Matan hadis dapat dikaji kesahihannya dengan melihat kualitas sanadnya, susunan matan yang semakna dan kandungan matan. Secara istilah rawi adalah orang yang mengucapkan hadis beserta syaratnya. Rawi tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi juga bisa menuliskan hadis tersebut dalam kitab. Singkatnya, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis yang sebagian tak terpisahkan dari sanad, yang berfungsi sebagai jalur penyampaian hadis dari Nabi Muhammad hingga sampai kepada umat Islam. Contoh hadis, sanad, matan, dan rawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Yahya bin Ja'farin, hadatsana Abdul Razaki, Ma'mari an-Hamami. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza faqqat al-maratu min al-kasabi zawjiha an ghairi amrahu falahu nisfu ajr. Artinya telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Ma'mar dari Hamam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapatkan separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin kita akan identifikasi jadi contoh hadis yang saya bacakan tadi. Untuk yang termasuk sanad yaitu hadatsani Yahya bin Ja'farin hadatsana Abdul Razaki an-Ma'mari an-Hamamin qala sami'ta Aba Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang termasuk sanad, dan yang termasuk matan adalah idza faqat al-maradu min al-kasabi zawjiha an ghairi amruhu falahu nisfu ajr. Dan yang termasuk rawi yaitu hadis riwayat Bukhari. Mungkin cukup sekian presentasi dari PPT kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syarat patuhi. A. Adil. Menurut hukum hadisin yang dimaksud dengan adil adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. B. Muslim. Menurut ijma seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis maka ia harus muslim. Periwayatan kafir tidak sah. Balikku, saya terapkan dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sedikit melakukan dosa kecil. Oke, David mempunyai dua pengertian, yaitu A. David dalam arti kuat, hafalan serta daya ingat, artinya dan bukan berupa yang sering disebut dengan istilah David al-Fikri. B. David dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin hanya perubahan yang disebut dengan David al-Kitab. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok bar. Muhammad Intan Abdul Sari Ramadan.
Tiga, balik. Rawi harus sudah mencapai usia balik saat meriwayatkan hadis. 4. Adil. Rawi haruslah orang yang adil, yang berarti tidak fasik, tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan tercela yang dapat merusak keadilan. Moralitas baik, memiliki moralitas dan akhlak yang terpuji. 5. Kepercayaan. Rawi juga harus dipercayai oleh para ulama hadis. Kredibilitas seorang rawi dapat diketahui dari pengakuan ulama atau dari popularitasnya sebagai seorang ulama yang telah dikenal memiliki kualitas dan ilmu yang baik. Hadis adalah perkataan, perbuatan atau kesimpulan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan menjadi sumber hukum Islam buat Al-Quran. Berikut ini adalah contoh hadis atau tentang kebaikan. Sebaik-baiknya kalian yang paling baik akhlaknya. 2. Hadis tentang kejujuran. Jujurlah karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. 3. Hadis tentang percaya Rasulullah SAW. Tidaklah seorang mukmin yang sempurna imannya sehingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Diklasifikasikan menjadi 3 hadis. Yang pertama, hadis qauli, hadis yang berisi perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis kedua, hadis fiqih, hadis yang berisi tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, hadis takriri, hadis yang berisi persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan atau perkataan orang lain. Pentingnya hadis sangat penting dalam agama Islam karena menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran Islam dan menjadi pedoman bagi umat Islam dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam kelompok 5. Kami mempresentasikan hasil belajarnya. Meskipun mungkin masih banyak yang melihat tulisan atau masih kebingungan, itu wajar karena adalah suatu proses dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada KPD yang saya berikan. Itu pekerjaannya individu, namun untuk soalnya sama per kelompok. Nanti dijadikan satu, untuk pengumpulannya maksimal nanti sebelum zuhur. Kalian rangkuman PowerPoint untuk kalian pelajari lumayan lebih singkat daripada yang ada di buku. Nanti bisa dibuat belajar, dan kalau memungkinkan minggu depan pada saat jam ke-3 kita akan melakukan penilaian lagi. Jam ke-3 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-4. Di sana Sulimatan Tiromidi ditulis jawabannya di kertas. Guys, Yes. terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata atau